Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Mohon mic-nya dimatikan. Oke? Pada malam hari ini kita kembali lagi di kelas online kita. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan corona cepat berlalu ya, supaya kita bisa tatap muka lagi, kembali belajar seperti biasanya. Jangan lupa tetap patuhi 3M. Apa 3M? Memakai Ayo, apa 3M? masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pakai masker. Menjaga jarak. Satu orang, Menjaga Lana. Satu orang. Ayo, siapa? mencuci tangan, menjaga jarak. Memakai masker. Iya, terus. Bagus, Andika. Nah, jangan lupa kesehatannya harus tetap kita Jaga. jaga. Iya. Oke, seperti biasa, Ibu akan menampilkan kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai pembelajaran ini. Ya, supaya dipatuhi bersama. Masih ingat kan, Nak? Ingat, Bu. Oke, tunggu ya. Tampilkan dulu. Oke, ini nampak? Nampak, Bu? Baik, Ibu bacakan ya satu persatu. Nggak nampak, Yang pertama, Bu. hadir tepat waktu. Nggak nampak? Siapa yang nggak nampak? Saya nampak, Bu. Oke, bagi yang nggak nampak, dengarkan saja. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, mematikan mikrofon jika guru sedang menjelaskan. Apakah ini sudah dipatuhi? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian menghidupkan mikrofon ketika ingin bertanya. Sudah dipatuhi? Sudah, Bu. Berpakaian sopan meskipun belajar dari rumah. Sudah? Sudah, Bu. Ketika guru menerangkan, murid membuka kamera. Jadi tidak ada yang nggak buka kamera ya? Iya, Bu. Banyak nih, Bu. Iya, berarti semua sekarang harus dibuka kameranya biar tahu Ibu kamu berpakaian sopan atau enggak. Buka Terus, kameranya. menghidupkan kamera ketika sedang kelas online tadi ya. Wajib permisi ketika ingin ke toilet atau ingin minum, oke? Ya. Ada Ini lagi? kamera. Ada lagi? Tidak ya? Ibu harap kesepakatan kelas itu wajib kita patuhi ketika kita sedang kelas online, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Nani lagi ada tuh yang ngidupin mikrofon. Tolong dimatikan, Nak, ketika tidak berbicara. Dimatikan mic-nya. Mic-nya dimatikan, kameranya dihidupkan. Oke, bisa ya? Oke, sebelum kita belajar ke kegiatan inti, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Furqan, pimpin doa. Ayo, Nak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dalam hati ya. Doa selesai. Coba semua anak ibu duduk tegak. Semuanya tegak. Andika, Hari, tegak semua. Denis, udah duduk tegak? Sudah, Bu. Mairi udah? Sudah, Bu. Coba sekarang semuanya tarik napas. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Tarik napas. Tahan. Lepaskan pelan-pelan. Nah, kegiatan ini berguna supaya kita dalam belajar itu benar-benar siap dalam belajar, benar-benar siap dapat ilmu yang akan Ibu berikan, benar-benar siap berdiskusi dengan teman, aktif dalam belajar, ya kan? Oke ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita,
Ayo, kamu masih ingat kan lagu Apuse? Masih ingat nggak? Ingat, Bu. Bu. Ingat Masih, Bu. lagu dari daerah mana itu? Papua. Iya, Papua, bener Andika, Papua. Hebat ya Andika ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke pokok pembahasan kita hari ini. Kemarin waktu di home visit kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Tentang Apa, air, Denis? Bu. Bu. Tentang air, Bu. Iya, tentang air. Nah, malam ini kita akan mengulas lebih dalam mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nantinya setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menentukan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non fiksi. Nah, kemudian, ya, matikan lagi mic-nya ya. Nah, kemudian kamu akan dapat mengurutkan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non fiksi. Kemudian mendesain kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non fiksi dengan benar. Nah, selanjutnya menentukan fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta keterkaitannya antara ketiga fungsi itu. Tentunya harus dengan tepat dan benar. Kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan kriteria fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dengan tepat. Kemudian yang terakhir, merencanakan prosedur atau cara untuk mengetahui fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba sekarang kamu perhatikan ke depan. Siapa yang bisa menceritakan itu gambarnya lagi ngapain? Ayo, mau berani? Indra aja, iya silakan Mak. Lagi dulu. Sekarang lagi minum, benar. Terus lagi mandi, Dan rekreasi, rekreasi, pertanian, pertanian, listrik, mm-hmm. hotel, pelajaran, perikanan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Indra aja. Nah, bukannya tahu nih, dari gambar tersebut manfaat air tadi kan disampaikan untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Coba sebutkan manfaat air bagi manusia. Satu orang. Ya Silvi? Iya. Dari gambar itu juga ya, boleh ya. Terus? Rekreasi. Kalau untuk hotel ngapain ini? Apa gunanya rupanya? Orang mandi. Iya, benar. Bagus ya, hebat ya. Beri aplaus dulu untuk Silvi. Oke, sekarang tadi sudah disampaikan sama Silvi manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi tumbuhan. Siapa yang bisa? Yuk. Iya, lagi. Kayak pohon tumbuh subur, Iya. proses fotosintesis, Iya. Baik, anak ibu. Ini gambar apa, Nak? Siapa yang bisa menceritakan? Iya, Silvi. Gambar apa? orang mengambil air, Orang mengambil air. Lagi, siapa yang bisa tambahkan lagi? Ya, Indra. untuk mandi, Ngambil airnya untuk mandi. Iya, dari gambar ini kira-kira ngambil airnya di mana ya? Di aliran sungai. Iya, aliran sungai. Iya. Kamu sudah baca kan? Ini terjadi di daerah mana? Dua Barobo. Nah, jadi siapa yang bisa menceritakan? Kira-kira kenapa ibu tersebut ngambil air? Ayo. karena pipa-pipa PDAM belum mencapai di kampung Waborobo. Bagus. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai di kampung Babarobo. Makanya ibu tersebut harus menampung air. Berapa jauh dia menampung air? Jauh nggak? Jauh ya? Iya jauh. Kalian pernah? Enggak? Enggak. Siapa yang mau bercerita pengalamannya mengenai manfaat air bagi hewan,
manusia dan tumbuhan. Ayo, siapa? Tuh, Perkon, coba ceritakan pengalamannya. Rumah saya pernah kebanjiran. Iya. Ayo lagi, Hari Chandra gimana coba pengalamannya? Pernah kebanjiran, Bu. Iya. Kebanjirannya kan apa? Pagi-pagi kan bangun cuaca kok dingin kali lah ini kan, Bu. Iya, terus? Tengok di luar udah genangan air semua. Oh, Langsung gitu. paginya apalah, abang saya cari pasir, ditutup depan pintunya pakai pasir. Gitu pengalamannya ya. Bagus, bagus. Iya, jadi itu pengalamannya si Hari. Setelah ditutup sama pasir gimana? Dia nggak masuk lagi, Bu. Habis itu dikorek lubang dasar. Iya, berarti perlu kerjasama yang baik ya untuk menangani banjir. Ya, Bu. Nah, itu tadi pengalaman dari Hari. Ibu mau tanya nih, siapa di sini yang gemar menggambar? Angkat tangan. Tinggi. Oke, Silvi dan Indra. Berarti yang lain nggak gemar menggambar ya? Nah, sekarang boleh kerjakan. Boleh buat mapping, boleh buat tabel, boleh buat seperti yang di buku. Nah, oke? Udah selesai yang ini? Sudah. Iya. Nah, di sini Ibu juga punya bahan-bahan yang bisa dijadikan kamu belajar. Ini kan bukunya ceritanya tentang manfaat air, punya di Kelurahan Wabarobo. Coba buka LKPM-nya. Buka LKPM-nya. Di situ ada manfaat air banyak bagi manusia, bagi hewan. Ya. Nih. Ini boleh kamu baca ya. Boleh. Ini yang ada gambar ini juga, Pak. Di sini ada materi tentang manfaat air bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Kamu juga boleh. Kamu siapa di sini yang suka baca berita di handphone? Angkat tangan. Ya, ini nggak suka. Boleh kamu cari di internet tentang manfaat air bagi manusia, bagi hewan dan tumbuhan ya. Kalau yang di sini, nih, kamu harus tahu. Fungsi air bagi tubuh manusia adalah sebagai pelembab jaringan tubuh. 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Sebagai alat transportasi darah, nutrisari, dan oksigen. 3. Sebagai pelumas tulang belakang, otak, dan sendi. Oke, bagus ya. Udah jelas semua kan? Itu yang ada materi yang Ibu kasih, itu hanya manfaat air bagi manusia yang kamu belum tahu. Jadi kalau manusia dewasa itu, dia penyusun komponen tubuhnya itu 70% adalah air, ya. Kamu boleh cari tahu tentang manfaat air bagi tumbuhan. Misalnya khusus tumbuhan yang hidup di air misalnya. Boleh ya, Pi? Pi suka baca internet kan? Pi cari ya. Itu Malika juga boleh cari manfaat bagi hewan. Hewan apa yang suka berkembang di air? Coba ya. Ikan memang hidup di air. Buaya, kuda nil, kerbau. Iya, bagus. Itu kan sudah ada LK yang Ibu bagikan. Sudah selesai dikerjakan kan? Sudah ya? Oke, sekarang yang untuk nomor 1, siapa yang bersedia menjawab? Biar Ibu stop screen ini. Saya, Bu, Oke. Mairi. Iya, Mairi. Silakan Mairi, tolong dijawab ya. Yang lain perhatikan jawaban dari Mairi ya. Oke, Mairi silakan di-share. Silakan Mairi dibaca. 1. Ya. Apa yang kamu amati dari gambar 1 di atas? 1. Manfaat minum adalah untuk membuat orang menjadi segar. 2. Rekreasi adalah membuat kita tidak menjadi bosan. Sudah, Bu. Oke, silakan di stop share screen-nya. Nah, anak Ibu, bagi yang lain yang ingin
menyampaikan pendapatnya. Ada yang berbeda? Silakan dibaca. Ada yang berbeda jawabannya? Kegunaan air bagi manusia untuk minum, mandi, pembangkit listrik, pertanian, pelayaran, hotel, perikanan, Bu. Oke, bagus ya. Nah, jadi jawaban Mairi juga bagus, jawaban Burkon juga bagus. Oke, kita beri aplaus dulu untuk mereka berdua ya. Oke, sekarang siapa yang bersedia membacakan? Saya, Bu. Ya, Indrajat. Indrajat, silakan share screen. Dari kegiatan mengelompokkan manfaat air tersebut, manakah di antara kegiatan air bagi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki pencemaran lingkungan? Jelaskan. Kotoran hewan. Kotoran hewan, Bangkai terus hewan dapat merusak pencemaran air menyebabkan penyakit. oke. Nah, bagus ya. Oke, silakan di stop Indra. Oke, jadi itu tadi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak ibu semua udah paham kan mengenai manfaat air? Udah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah, di situ juga ibu ada menyediakan tentang tes ya. Ada berapa tes itu? Ada berapa soal? Pilihan berganda? Ada 3 ya. Oke, siapa? Coba yang nomor 1, silakan. Al-Furqan, share screen. Kegunaan air sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Gambar A adalah seseorang yang sedang mencuci tangan menggunakan air jernih. Gambar B adalah seseorang yang menggosok gigi dan mencuci tangan di air keruh. Keduanya merupakan aktivitas manusia dengan menggunakan air. Kedua gambar tersebut sama-sama memanfaatkan air bagi kehidupan. Air di gambar A berbeda dengan air di gambar B. Apakah air pada gambar B dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh manusia? B. Tidak, karena air pada gambar B memiliki kualitas yang keruh dan tidak sehat.